Pada video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal pemuaian zat, suhu dan kalor fisika kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. So, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini kita akan bahas konsep dari pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda jika suhunya naik. Jadi faktor suhu di sini akan mempengaruhi dimensi benda. Pemuaian dapat terjadi pada 3 zat: zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita bahas dulu untuk pemuaian zat padat. Kalau pemuaian zat padat itu bergantung sama dimensinya, teman-teman. Untuk benda berukuran 1 dimensi, maka pemuaian yang terjadi adalah pemuaian panjang. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Misal kita punya sebatang logam yang dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar delta T, maka sebagai akibat, panjangnya juga ikut bertambah sebesar delta L. Sehingga panjang akhir dari logam tersebut, ini sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjangnya. Delta L atau pertambahan panjang ini akan bergantung pada karakteristik masing-masing benda. Untuk persamaan pada delta L itu adalah L0 kali alfa kali delta T. Alfa ini merupakan koefisien muai panjang yang beda-beda antara satu bahan dengan bahan yang lain. Satuannya per derajat Celcius. Kalau L0 ini panjang awal ya. Kalau delta T ini suhu, satuannya derajat Celcius. Dengan mensubstitusi persamaan ini ke persamaan yang pertama, kita akan peroleh panjang akhir dari benda yang mengalami kenaikan suhu itu adalah L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Selanjutnya, untuk benda berukuran 2 dimensi, maka pemuaian yang terjadi adalah pemuaian luas. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar bidang berikut ini. Bidang yang mula-mula memiliki luas A0 ketika mengalami kenaikan suhu, luasnya menjadi AT. Sehingga luas akhirnya itu merupakan luas mula-mula ditambah pertambahan luasnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, rumus ini analog dengan rumus yang pertama di sini. Bedanya kalau misalnya pemuaian luas ini A, ini L. Jadi variabel L-nya itu analog dengan A. Untuk delta A-nya di sini sama dengan A0 kali beta kali delta T, di mana beta itu merupakan koefisien muai luas. Dan dengan mensubstitusi persamaan pada delta A ke persamaan AT ini, maka kita akan peroleh AT-nya sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Yang membedakan kalau pemuaian luas itu cuma betanya aja di sini ya. Nah, beta itu punya hubungan sama koefisien muai panjang. Karena bendanya berukuran 2 dimensi, maka koefisien muai luasnya itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Beta sama dengan 2 alfa. Selanjutnya kita akan bahas juga konsep dari pemuaian volume. Pada zat padat yang mengalami pemuaian volume, ukurannya pasti 3 dimensi. Misal kita memiliki benda yang mula-mula volumenya adalah V0. Ketika benda ini mengalami kenaikan suhu, maka volumenya menjadi Vt. Sehingga persamaan yang berlaku juga analog dengan persamaan pada pemuaian panjang dan luas, teman-teman. Jadi Vt ini sama dengan V0 plus delta V, di mana delta V-nya sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Jadi hanya faktor gamma atau koefisien muai volumenya aja yang membedakan dari pemuaian panjang dan pemuaian luas. Satuannya sama-sama per derajat Celcius. Tapi nanti hubungannya di sini gamma itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Nah, kalau kita substitusi delta V-nya ke persamaan pada Vt, ya kita akan peroleh nanti Vt sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Tadi ini gammanya sama dengan 3 kali alfa ya. Nah, selain pemuaian pada zat padat, kita akan bahas juga pemuaian pada zat cair. Pada zat cair itu hanya terjadi pemuaian volume aja. Kemudian, pemuaian zat cair yang biasanya sering kita temukan dalam persoalan itu adalah kasus volume tumpah dalam wadah yang suhunya naik. Misalnya kita memiliki sebuah panci yang terisi penuh dengan air dan dipanaskan di atas kompor. Nah, ketika air dalam panci tersebut mendidih, maka sebagai akibat nanti yang tumpah duluan adalah airnya. Kenapa? Karena pemuaian zat cair itu lebih besar dibanding pemuaian volume. Nah, untuk kasus volume tumpah berlaku rumus cepat berikut ini, teman-teman. V tumpah sama dengan V0 kali delta T kali gamma zat cair dikurangi 3 kali alfa zat padat. Nah, 3 kali alfa di sini adalah koefisien muai volume dari zat padat. Selanjutnya untuk pemuaian zat gas. Pada zat gas, di sini hanya terjadi pemuaian volume saja.
Nah, pemuaian yang terjadi kalau kita urutkan, zat gas itu lebih besar dibanding zat cair dan zat cair lebih besar dari zat padat. Kemudian untuk koefisien muai volume pada zat gas itu gamanya sama dengan 1/273 derajat Celcius. Dan persamaan-persamaan pada pemuaian volume juga berlaku untuk zat cair dan zat gas ya. Di sini, hanya saja untuk zat cair dan zat gas gamanya tidak sama dengan 3 kali alfa. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebatang besi yang panjangnya 80 cm dipanasi sampai 50 derajat Celcius. Ternyata bertambah panjang 5 mm. Maka berapa pertambahan panjang besi tersebut jika panjangnya 50 cm dipanasi sampai 60 derajat Celcius? Tulis dulu data-data yang diketahuinya. L01 itu 80 cm, delta T1-nya 50 derajat Celcius, dan delta L1-nya 5 mm. Kemudian kalau misalnya besinya kita ganti dengan panjang 50 cm dan kita panaskan dengan perubahan suhunya 60 derajat Celcius, maka berapa pertambahan panjangnya? Soal seperti ini merupakan soal perbandingan. Kalau soal perbandingan, ya kita nggak usah ngerubah satuan, karena nanti akhirnya juga kecoret. Nah, yang ditanya di sini adalah delta L, yaitu pertambahan panjang ketika panjang awalnya dirubah dan suhunya dirubah. Yang perlu teman-teman ketahui, di sini yang dipanaskan itu sama-sama besi. Artinya koefisien muainya sama, teman-teman. Alfa 1 akan sama dengan alfa 2, sehingga kita dapat rumuskan persamaan untuk variabel alfa di sini menurut persamaan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Berarti itu alfanya sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Karena sama, ya udah tinggal kita samakan. Alfa 1 sama dengan alfa 2, sehingga delta L1 per L01 kali delta T1 sama dengan delta L2 per L02 kali delta T2. Ya. Nah, untuk kondisi pertama ya kita ganti indeksnya dengan 1, kondisi kedua kita ganti indeksnya dengan 2. Kemudian teman-teman substitusi data-data yang kita punya semua di sini ke persamaan ini. Nah, yang kita carikan delta L2-nya. Nah, untuk menghitung delta L2-nya tinggal teman-teman sederhanakan saja persamaan ini, kemudian dikali silang, maka kita akan peroleh delta L2-nya itu 3,75 mm. Sudah seperti itu saja. Contoh soal yang kedua, sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium tersebut atau alfanya adalah 2,5 kali 10 pangkat negatif 5 derajat Celcius, tentukan luas keping aluminium setelah dipanaskan. Nah, kita tulis data-data yang diketahui. Panjangnya itu 0,4 meter, kita rubah dulu ke meter ya. Lebarnya adalah 0,3 meter, kita rubah ke meter juga. Alfanya juga ini udah dikasih tahu, ada 2,5 kali 10 pangkat negatif 4. Dan suhunya dipanaskan dari 40 sampai 140. Berarti 140 kurangi 40 nih harusnya. Jadi 100 derajat Celcius. Untuk menentukan luas keping aluminium setelah dipanaskan, maka teman-teman bisa langsung gunakan persamaan A sama dengan A0 plus delta A. Nah, delta A-nya kita ganti sama A0 kali beta kali delta T. A0-nya kita keluarkan, maka kita peroleh persamaan ini. A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Tapi jangan lupa teman-teman, A0 atau luas mula-mula kita ganti dengan panjang kali lebar. Beta kita ganti dengan 2 kali alfa. Karena yang dikasih taunya di sini koefisien muai panjang. Kalau yang dikasih taunya beta ya bisa kita langsung pakai ke sini. Tapi kalau dikasih taunya alfa kita harus kali 2 dulu. Kemudian kita substitusi aja data-data yang kita punya semua, dan kalau kita hitung kita peroleh nanti hasilnya adalah 1206 cm persegi. Ya, sudah seperti itu saja. Soal yang ketiga. Volume air raksa pada suhu 0 derajat Celcius adalah 8,84 cm pangkat 3. Jika koefisien muai volume air raksa adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius, berapakah volume air raksa setelah suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius? Nah, ini data-data yang diketahui, volume mula-mula, kemudian gamma atau koefisien muai volume, dan delta T atau perubahan suhunya ya. Untuk menentukan volume air raksa setelah dipanaskan, maka langsung aja teman-teman pakai rumus ini. V sama dengan V0 plus delta V. Delta V-nya kita ganti sama V0 kali gamma kali delta T. Terus kita keluarkan aja V0-nya.
Jadi V sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Substitusi aja data-data yang kita punya ke persamaan ini semuanya. Jadi V sama dengan 8,84 kali 1 plus 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 kali 100. Kalau kita hitung, kita akan peroleh nanti V-nya itu 8,99 cm pangkat 3. Kalau V0-nya kita nggak rubah ke SI ya, berarti nanti volume akhir yang kita dapat juga dalam satuan cm pangkat 3. Gitu. Contoh soal yang keempat. Sebuah gentong dengan volume 150 liter diisi oleh cairan gliserin sampai tepat hampir penuh pada suhu ruang 24 derajat Celcius. Suhu udara kemudian naik menjadi 28 derajat Celcius dan akhirnya terjadi pemuaian sehingga gliserin tumpah dari gentong. Jika koefisien muai volume gliserin adalah 0,0005 per derajat Celcius dan koefisien muai panjang gentong adalah 11 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, hitunglah volume gliserin yang tumpah. Ini data-data yang diketahuinya. Volume gentong yang terisi penuh dengan gliserin, ya 150 liter. Delta T-nya itu adalah 28 dikurangi 24, karena kenaikan suhunya adalah 4 derajat Celcius di sini ya. Kemudian koefisien muai volume gliserin itu dikasih tahu ya 5 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius. Dan koefisien muai panjang atau alfa dari gentong itu adalah 11 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Buat cari volume gliserin yang tumpah, teman-teman bisa langsung pakai persamaan ini. V tumpah sama dengan delta V gliserin dikurangi delta V gentong. Jadi kita bongkar aja delta V-nya menjadi seperti ini. V0 kali gamma gliserin kali delta T dikurangi V0 kali gamma gentong kali delta T. Gamma gentong berarti kita ganti aja dengan 3 kali alfa gentong. V0 kali delta T-nya kita keluarkan. Nah, kemudian kita substitusi ini semua ke persamaan ini. Seperti ini. Dan kita peroleh nanti V tumpahnya adalah 0,28 liter. Sudah seperti itu saja. Gampang kan? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal pemuaian zat, suhu, dan kalor fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.